Shalom, perkenalkan nama saya Amanda Tiku Padang. Saya adalah mahasiswa Pascasarjana di Institut Agama Kristen Negeri Manado. Dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Filsafat Ilmu Lanjutan dengan topik Logika Sumber Pengetahuan dan Kriteria Kebenaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dan pemahaman dari logika. Yang pertama, menurut Dr. Akhyar Yusuf Lubis, logika adalah cabang filsafat yang membicarakan bagaimana cara untuk menarik kesimpulan dengan benar dan tepat. Ada aturan atau prinsip-prinsip yang harus diikuti apabila kita melakukan penarikan kesimpulan. Sehingga dengan demikian, logika sesungguhnya merupakan cara berpikir lurus atau tepat. Logika juga disebut sebagai penalaran, di mana logika merupakan proses berpikir yang membuahkan pengetahuan atau disebut juga sebagai sebuah pengkajian untuk berpikir secara sahih. Dan di dalam logika dibahas cara penarikan kesimpulan yang bersifat umum, yaitu logika induktif dan logika deduktif. Yang pertama, logika induktif. Logika induktif merupakan cara berpikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari kasus yang bersifat individual. Sebagai contoh, hewan kambing mempunyai mata, gajah mempunyai mata, kucing mempunyai mata, sehingga dapat diambil kesimpulan yang bersifat umum bahwa semua hewan memiliki mata. Sedangkan logika deduktif merupakan kegiatan berpikir yang merupakan kebalikan dari induktif, di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus. Kemudian logika deduktif menggunakan pola pikir silogismus, di mana artinya disusun dari dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Contoh dari pernyataan logika deduktif yang pertama atau disebut dengan premis mayor, yaitu semua makhluk mempunyai mata. Kemudian premis yang kedua, disebut juga premis minor, Brian adalah seorang makhluk. Sehingga diambil kesimpulan, Brian mempunyai mata. Dari kesimpulan tersebut adalah penalaran deduktif. Sebab kesimpulan ini ditarik secara logis dari dua premis yang mendukungnya. Kemudian dalam proses penalaran atau penarikan kesimpulan, tentunya diperlukan sebuah sumber pengetahuan yang benar. Surya Sumantri mengklasifikasikan 4 sumber pengetahuan, diantaranya empirisme, rasionalisme, intuisi, dan juga otoritas. Yang pertama, saya akan menjelaskan sumber pengetahuan empirisme. Berdasarkan sumber pengetahuan empirisme, pengetahuan manusia itu bukan didapatkan lewat penalaran rasional yang bersifat abstrak, namun lewat pengalaman yang konkret. Di mana artinya manusia itu mendapat pengetahuan berdasarkan pemikiran atau penalaran di mana mereka mengalami pengalaman, sehingga dari pengalaman tersebut mereka mendapatkan pengetahuan. Tapi masalah yang dapat ditimbulkan dari empirisme ialah pengetahuan dikumpulkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, tetapi belum tentu bersifat konsisten dan mungkin terdapat hal-hal yang kontradiktif. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, apabila mengamati cuaca langit yang mendung dan juga disertai dengan awan gelap, kita mengetahui bahwa itu merupakan tanda akan turun hujan. Contoh yang lain adalah benda, khususnya benda padat, apabila dipanaskan itu bisa memanjang. Jadi itulah adalah contoh situasi dari empirisme. Yang kedua, rasionalisme, di mana kaum rasionalisme menggunakan fungsi pikiran hanya untuk mengenal prinsip dan menjadikannya pengetahuan. Dengan mengetahui prinsip yang didapat lewat penalaran, maka tentunya kita dapat mengerti kejadian-kejadian yang berlaku di lingkungan sekitar. Sedangkan masalah yang utama yang timbul dari cara berpikir ini adalah mengenai kriteria untuk mengetahui suatu kebenaran dari suatu ide yang menurut seseorang adalah jelas dan dapat dipercaya. Sebagai contoh dari rasionalisme,
ketika akan membeli sebuah barang, terlebih dahulu biasanya kita memikirkan bagaimana harga, lebih tepatnya mempertimbangkan harga, kegunaan, dan apakah barang tersebut berfungsi dalam waktu jangka panjang. Seseorang yang berpikir rasionalis tentunya akan memikirkan faktor-faktor tersebut daripada dia mau mengikuti keinginannya yang bersifat sesaat. Dan mereka lebih memilih untuk menabung lebih banyak daripada menghabiskan uang untuk hal yang tidak diperlukan. Kemudian intuisi merupakan pengetahuan yang didapatkan tanpa adanya proses penalaran tertentu. Nah, jadi pengetahuan yang tiba-tiba terlintas dalam pikiran. Sebagai contoh, jika sedang berjalan dalam jalan yang terlihat gelap dan sepi, tentunya ada perasaan yang tidak nyaman, sehingga terkadang secara tiba-tiba kita berpikir untuk berjalan lebih cepat dan mencari tempat yang ramai dan terang, tanpa mengetahui sebenarnya apa yang akan terjadi. Hal ini disebut dengan insting atau intuisi untuk melindungi diri. Yang kemudian otoritas. Pengetahuan atau informasi dianggap sah karena disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau otoritas dalam bidang tersebut. Sebagai contoh, apabila kita ingin mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan dengan baik, tentunya kita bertanya kepada ahli kesehatan atau tenaga kesehatan seperti dokter, ahli gizi, di mana mereka memiliki pendidikan dan pengalaman di bidang tersebut. Kemudian ada kriteria kebenaran. Ada 3 teori yang mencakup kriteria kebenaran. Yang pertama teori koherensi, yang kedua teori korespondensi, kemudian yang ketiga teori pragmatis. Yang pertama saya akan menjelaskan teori koherensi, di mana teori koherensi itu merupakan suatu pernyataan yang dianggap benar apabila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Sebagai contoh, seorang siswa yang biasanya datang tepat waktu ke sekolah dan tidak pernah terlambat, tetapi suatu hari dia datang terlambat. Akhirnya guru tersebut menanyakan apa penyebab dia datang terlambat. Nah, siswa tersebut menjawab bahwa ia terlambat karena macet. Nah, untuk memastikan kebenarannya, guru melakukan evaluasi seperti menanyakan kepada siswa lain apakah benar di jalan terjebak ada kemacetan, dan juga memastikan apakah siswa tersebut dikenal jujur dan disiplin. Nah, itu adalah salah satu pernyataan yang menggunakan teori koherensi. Kemudian yang kedua ada teori korespondensi, di mana merupakan suatu pernyataan yang benar jika materi pengetahuan yang dikandung oleh pernyataan tersebut berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Sebagai contoh, seseorang yang memberitahu temannya bahwa laptopnya ada di atas meja. Jika setelah dicek laptop tersebut ada di atas meja, maka pernyataan tersebut benar. Tapi sebaliknya jika laptop tersebut tidak ada, maka pernyataan tersebut salah. Kemudian yang terakhir ada teori pragmatis, di mana suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh, banyak orang yang memiliki agama dan kepercayaan masing-masing. Mereka mempercayai agama dikarenakan agama bersifat fungsional atau dapat memberikan pegangan moral atau motivasi bagi setiap orang percaya. Maka berdasarkan pemaparan materi mengenai logika, sumber pengetahuan, dan juga kriteria kebenaran, maka saya dapat mengambil kesimpulan bahwa ketika kita menerima informasi, baik itu dalam berita ataupun mendengar suatu pernyataan dari orang lain, alangkah baiknya jika kita memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Maka dari itu, sebagai manusia, khususnya bagi yang mempelajari filsafat, yang berfilsafat, kita perlu untuk memahami bagaimana pentingnya peran logika, sumber pengetahuan, dan juga kriteria kebenaran yang dapat membantu kita untuk berpikir kritis dalam memastikan kebenaran akan sebuah informasi yang diterima. Baiklah, demikian pemaparan presentasi materi logika.
sumber pengetahuan dan juga kriteria kebenaran yang bisa saya paparkan dalam kesempatan ini kiranya melalui materi presentasi materi ini dapat memberikan eh, manfaat bagi setiap yang eh, menyimak video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.